Penalaran adalah suatu proses penafsiran fakta untuk memperoleh sebuah kesimpulan dengan menghubungkan bukti, petunjuk, dan fakta yang relevan. Kesimpulan diperoleh dari suatu pengalaman, informasi, fakta, dan pendapat para ahli. Namun, data yang digunakan dalam penalaran bisa berupa kebenaran atau ketidakbenaran. Oleh karena itu, masing-masing data akan menimbulkan penerimaan atau penolakan. Dari penalaran itu, manusia dapat berpikir secara logis. Dalam penulisan ilmiah, untuk mengemukakan sebuah fakta logis dan sistematis, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Artinya, penulisan ilmiah membutuhkan kemampuan penalaran secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan berupa asumsi ataupun hipotesis. Bentuk-bentuk dari penalaran ilmiah dibagi menjadi 3, yaitu ada penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran gabungan. Yang pertama ada penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju ke hal-hal yang bersifat umum. Dari contoh di samping, Novia membaca buku tentang tokoh-tokoh inspiratif. Kemudian Novia menghubungkan isi dari semua buku yang dia baca bahwa keberhasilan dan kesuksesan bisa dicapai dengan kerja keras. Dari membaca buku, Novia telah melakukan penalaran dan mendapatkan kesimpulan berupa informasi penting atau pelajaran yang dia cermati, kaji, dan mengaitkan satu dengan yang lain. Yang dilakukan oleh Novia berawal dari ketidaktahuan mengenai apa saja sikap hidup orang-orang besar hingga mencapai kesuksesan. Setelah membaca semua buku itu, dia dapat menemukan kesimpulan. Oleh karena itu, Novia menggunakan penalaran induktif, yaitu bertolak dari hal-hal khusus ke hal-hal yang umum. Yang kedua, ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan kebalikan dari penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Ada 3 tahap proses penalaran deduktif. Pertama, generalisasi sebagai titik tolak. Kedua, penerapan generalisasi pada kejadian tertentu. Ketiga, kesimpulan deduktif yang berlaku bagi peristiwa khusus. Dari contoh di samping, Kemal ingin membuktikan kebenaran apakah keterampilan berbicara lebih dahulu dikuasai dibandingkan keterampilan menulis. Oleh karena itu, Kemal mencari informasi melalui ibu yang mempunyai anak kecil dengan wawancara informal. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Kemal mendapatkan kesimpulan bahwa benar keterampilan berbicara lebih dahulu dikuasai dibandingkan keterampilan menulis. Proses penalaran yang digunakan Kemal yaitu penalaran deduktif. Kemal melalui dari sebuah simpulan menuju ke hal-hal yang lebih khusus. Yang terakhir adalah penalaran gabungan. Penalaran gabungan merupakan gabungan dari penalaran induktif dan deduktif. Kedua penalaran tersebut saling mendukung. Bisa digunakan secara bergantian ataupun secara bersama. Penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju ke hal-hal yang bersifat umum. Bentuk penalaran induktif sendiri terbagi menjadi 1. Penalaran induktif generalisasi. Penalaran induktif generalisasi adalah proses pengamatan yang didasari oleh beberapa peristiwa serupa yang kemudian ditarik kesimpulannya. Peristiwa tersebut didapat dari pengalaman, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Datanya bisa berupa dokumen, statistik, pendapat ahli, dan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, misal sosial, politik, dan ekonomi. Dari berbagai gejala dan peristiwa khusus itu, orang akan membentuk opini, sikap, keyakinan, penilaian, atau perasaan tertentu. Sebagai contoh penalaran induktif generalisasi, saya mengamati banyak orang membaca buku saat di halte bus. Kemudian, saya juga menjumpai di peron stasiun kereta api saat mereka menunggu kereta tiba. Kemudian, saat saya melewati sebuah taman, hal serupa juga saya lihat banyak orang santai yang membaca buku bahkan koran.
Bahkan ketika saya keluar dari ruangan sampai ke trotoar, saya juga melihat banyak anak-anak dan orang dewasa membaca buku. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang memanfaatkan waktu untuk membaca. Penalaran induktif analogi, yaitu penyimpulan dari perbandingan antara dua barang yang memiliki kesamaan dari segi peran atau fungsi, kemudian ditarik kesimpulan. Analogi biasanya digunakan untuk menerangkan sesuatu yang rumit menjadi mudah dipahami, karena kesamaan ini akan menghasilkan kesimpulan bahwa yang terjadi pada suatu hal akan terjadi pada satu hal lainnya. Contohnya adalah, kemarau tahun ini cukup panjang. Sebelumnya, pohon-pohon di hutan sebagai penyerap air banyak yang ditebang. Selain itu, irigasi di desa juga tidak lancar. Ditambah lagi dengan harga pupuk yang semakin mahal dan kurangnya pengetahuan para petani dalam menggarap lahan bertambahnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan panen di desa ini selalu gagal. Selanjutnya adalah hubungan kausal sebab akibat. Hubungan kausal sebab akibat adalah bentuk penalaran yang terjadi dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Tidak ada satu kejadian pun yang muncul tanpa penyebab, dan tidak ada satu gejala yang muncul tanpa sebab. Contohnya adalah, seorang ibu melihat awan tebal yang sangat gelap. Dia segera memunguti pakaian yang sedang dijemurnya. Tindakan seorang ibu itu didorong oleh pengalamannya bahwa mendung tebal dalam kurung sebab bertanda akan turun hujan dalam kurung akibat. Hujan dalam kurung sebab akan menjadikan pakaian yang dijemurnya basah dalam kurung akibat. Berkebalikan dengan penalaran induktif, penalaran deduktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat general ke hal-hal yang bersifat spesifik. Nah, ada 3 tahap proses penalaran deduktif. Yang pertama, generalisasi sebagai titik tolak. Kedua, penerapan generalisasi pada kejadian tertentu. Ketiga, kesimpulan deduktif yang berlaku bagi peristiwa tertentu. Penalaran deduktif merupakan cara berpikir analitik dan logis yang didapatkan dari pengamatan yang semakin intens, kritis, dan sistematis. Contoh penalaran deduktif. Premis 1 menyatakan semua makhluk akan mati. Premis 2 menyatakan manusia adalah makhluk. Jadi kesimpulannya semua manusia akan mati. Ada 2 jenis penalaran deduktif, yakni silogisme dan entimen. Jenis penalaran deduktif yang pertama adalah silogisme. Silogisme adalah cara berpikir yang mengaitkan 2 pernyataan berbeda untuk mengambil sebuah kesimpulan yang ada pada pernyataan ketiga. Silogisme sendiri ada 3 bagian, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayor berisi generalisasi yang dianggap benar untuk semua anggota kelas tertentu. Sedangkan premis minor mengidentifikasi khusus spesifik sebagai anggota kelas tersebut. Lalu pada kesimpulan menyatakan bahwa apa yang berlaku untuk kelas berlaku juga untuk anggotanya. Berikut adalah contoh silogisme. Diketahui premis mayor, semua produk olahan susu mengandung protein. Premis minor, keju adalah produk olahan susu. Dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keju mengandung protein. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui kebenaran silogisme tersebut? Premis mayor dan premis minor yang diketahui diuji kebenarannya. Lalu temukan term umum di antara keduanya. Term sendiri adalah kata atau frasa yang menempati fungsi subjek atau predikat. Term umum di antara 2 premis tersebut adalah susu. Abaikan term umum tersebut, dari sisi term dapat disimpulkan bahwa keju adalah protein. Jika tidak ada pengecualian, maka silogisme tersebut dianggap benar. Tetapi jika ada pengecualian, maka silogisme tersebut dianggap tidak benar. Dalam pengaplikasian penalaran silogisme, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, silogisme terdiri dari 3 komposisi, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Yang kedua, jika silogisme mengandung suatu premis yang positif dan premis yang negatif, yaitu adanya kata tidak atau bukan, maka kesimpulannya harus negatif. Selanjutnya, dari 2 buah premis negatif tidak dapat ditarik kesimpulan. Dan yang terakhir, premis mayor yang benar belum tentu menghasilkan kesimpulan yang benar jika proses penyimpulannya salah. Jenis penalaran deduktif yang kedua adalah entimen. Entimen adalah bagian dari silogisme yang dianggap sudah dipahami dan dihilangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, silogisme banyak muncul dengan 2 premis atau salah satunya dihilangkan.
Meskipun sudah dihilangkan, premis tersebut tetap ada dan diketahui orang lain. Contohnya, diketahui premis mayor, semua rentenir adalah penghisap darah orang yang sedang kesusahan. Lalu diketahui premis minor, Pak Robert adalah rentenir. Sehingga bentuk sentimennya yaitu Pak Robert adalah rentenir yang menghisap darah orang yang dilanda kesusahan. Sebelumnya sudah dibahas terkait penalaran, yang adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga nantinya akan didapat suatu kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas terkait kesalahan penalaran atau salah nalar. Kesalahan penalaran adalah kekeliruan dalam proses berpikir. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam menafsirkan atau menarik kesimpulan. Hal tadi bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor emosional, kesalahan karena gagasan, struktur kalimat, kecerobohan, ataupun ketidaktahuan. Kemudian ada jenis-jenis salah nalar. Ada beberapa jenis salah nalar, yaitu 1. Generalisasi yang terlalu luas. Salah nalar ini disebabkan oleh tidak cukup atau kurangnya data yang dijadikan dasar generalisasi. Sikap menggampangkan, malas mengumpulkan, serta menguji data secara memadai atau ingin segera meyakinkan orang lain dengan sesuatu yang terbatas. Ada 2 bentuk mengenai kesalahan generalisasi. 1. Yaitu generalisasi sepintas, adalah kesalahan yang terjadi ketika seseorang membuat generalisasi dengan data atau evidensi yang sangat kurang. Sebagai contoh, semua anak yang jenius akan sukses dalam belajar. Pernyataan tersebut tidaklah benar karena faktor penentu kesuksesan belajar anak tidak hanya pada kejeniusannya, melainkan banyak hal yang dapat menjadi faktor, seperti motivasi belajar, lingkungan belajar, sarana prasarana yang digunakan untuk belajar, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada generalisasi a priori, yaitu kesalahan yang terjadi ketika seseorang melakukan generalisasi atas peristiwa atau gejala yang belum teruji kebenaran dan kesalahannya. Generalisasi a priori ini biasanya ditimbulkan oleh seseorang yang berprasangka mereka akan lebih banyak menonjolkan kekurangan atau kelebihan saja untuk mendukung pendapatnya. Misalnya, dalam satu anggota kelompok, ketika ada salah satu yang melakukan kebaikan atau kesalahan, maka disimpulkan semua anggota kelompok itu sama. Kemudian sebagai contoh adalah semua pejabat pemerintah melakukan tindakan korupsi, padahal faktanya masih ada pejabat yang bersih dan tidak melakukan tindakan korupsi. Kerancuan analogi disebabkan oleh ketidaktepatan penggunaan analogi karena perbandingan 2 hal yang tidak memiliki kesamaan esensial. Contohnya, Anto walaupun lulusan Akademi Amanah tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya yaitu kekeliruan kausalitas atau sebab akibat. Kesalahan nalar ini disebabkan oleh anggapan bahwa peristiwa yang terjadi sebelumnya adalah sebab dan peristiwa yang terjadi setelahnya adalah akibat. Contohnya seperti, sesudah ayam berkokok maka terbitlah siang. Jadi, siang dianggap terbit karena ayam sudah berkokok. Kesalahan relevansi terjadi apabila bukti, peristiwa, atau alasan yang diajukan tidak berkaitan atau tidak menunjang simpulan. Bentuk kesalahan relevansi yang pertama adalah pengabaian persoalan atau ignoring the question. Pengabaian persoalan disebabkan oleh suatu isu atau permasalahan yang dialihkan atau digantikan dengan isu lain yang tidak berkaitan. Pengabaian persoalan disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, penyampaian masalah yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk menemukan atau menghubungkan berbagai bukti yang mendasar pendapat atau kesimpulannya. Kedua, pengabaian persoalan yang ditimbulkan oleh pemindahan alasan atau bukti terhadap manusianya. Ketiga, penyampaian masalah yang disebabkan oleh ketidaksanggupan seseorang dalam membuktikan pendapat atau pemikiran lawan bicaranya. Keempat, pengabaian persoalan karena adanya dorongan keinginan untuk menggugah atau meyakinkan orang lain dengan menyandarkan argumentasinya pada banyak orang sehingga emosinya terbakar dan akhirnya menerima sesuatu konklusi tertentu. Yang terakhir, pengabaian persoalan yang terjadi karena bukti yang remeh atau
bukti yang tidak langsung berkaitan dengan maksud untuk membenarkan pendapat atau simpulan seseorang yang digunakan sebagai alasan. Contoh kesalahan relevansi yang kedua adalah penyembunyian persoalan atau hiding the question. Salah nalar ini terjadi ketika seorang hanya memberikan satu jawaban, pendapat, atau solusi atas masalah kompleks atau rumit yang ia pecahkan. Beberapa bentuk salah nalar ini berupa 1. Pemikiran ini atau itu, either or thinking, merupakan keinginan untuk melihat atau menyederhanakan persoalan yang rumit dari dua sudut pandang yang bertentangan. Kedua adalah tidak bisa diikuti atau non sequitur. Salah nalar yang terjadi ketika suatu simpulan tidak diturunkan dari premis-premisnya. Yang ketiga, argumentum ad misericordiem. Penalaran ini ditujukan untuk menimbulkan belas kasihan sehingga pernyataan dapat diterima. Kemudian ada argumentum ad peculum, yaitu salah nalar yang disebabkan oleh perasaan tidak enak, terancam, atau merasakan sesuatu yang dirasakan seorang. Selanjutnya, argumentum ad authoritas. Salah nalar yang disebabkan karena penerimaan atau penyampaian pendapat seseorang yang dilakukan bukan karena alasan yang rasional, melainkan karena yang mengatakan adalah seorang yang memiliki kekuasaan. Kemudian, contoh kesalahan relevansi yang terakhir adalah kurang memahami persoalan. Kesalahan nalar yang terakhir adalah penyandaran terhadap prestasi seseorang. Salah nalar yang terjadi karena penyandaran pendapat yang dilakukan seorang hanya karena orang tersebut terkenal atau sebagai tokoh masyarakat, namun bukan ahlinya. Terdapat 4 penyebab salah nalar. Yang pertama, analogi yang salah. Salah nalar ini terjadi disebabkan oleh asumsi yang menganggap bahwa dua hal memiliki banyak kesamaan hanya karena keduanya memiliki satu kesamaan. Contohnya, Helmi, seorang alumni Universitas 11 Maret Surakarta, dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oleh sebab itu, Tata, seorang alumni Universitas 11 Maret Surakarta, tentu dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian, argumentasi bidik orang. Salah nalar ini dapat terjadi disebabkan oleh sikap yang menghubungkan sifat seseorang dengan tugas yang diembannya. Dengan kata lain, sesuatu itu selalu dihubungkan dengan orangnya. Contohnya, program keluarga berencana tidak dapat berjalan di desa kami karena petugas keluarga berencana itu mempunyai 6 orang anak. Contoh lain, kamu tidak boleh menikah dengan Ferdo karena orang tua Ferdo bekas penjahat. Penyebab salah nalar yang ketiga adalah meniru yang sudah ada. Artinya berhubungan dengan anggapan bahwa sesuatu itu dapat kita lakukan jika orang lain melakukan itu. Yang keempat, yaitu pemerataan para ahli. Artinya anggapan orang mengenai berbagai ilmu dengan pandangan yang sama. Hal ini mengakibatkan kekeliruan dalam mengambil kesimpulan.